pada hari ini saya akan memperlihatkan kepada Ibu Delvi dan Ibu Muna bagaimana cara saya mengajar di dalam kelas. Baik, saya mohon izin ya Ibu untuk memulai pembelajaran hari ini. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, minta tolong Ibu Safa untuk menampilkan RPP-nya. Apakah sudah terlihat, Ibu Dinda? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, inti dari pembelajaran kita hari ini, pertama-tama saya akan menampilkan PowerPoint, setelah itu kita ada diskusi, tanya jawab, dan setelah itu Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Oke, sekarang bisa ditampilkan PowerPoint-nya Ibu Safa. Oke, selamat pagi anak-anak kelas 12 OTKP. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana nih? Masih semangat untuk belajar Sarpras hari ini? Masih, Bu. Masih, Bu. Semangat. Oke, alhamdulillah masih pada semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran Sarpras hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Ibu akan bertanya mengenai absensi kepada ketua kelas. Bagaimana ketua kelas? Teman-temannya hari ini apakah aman hadir semua? Aman, Bu, hadir semua. Oke, alhamdulillah hari ini anak-anak kelas 12 OTKP hadir semua. Pada rajin-rajin ya anak kelas 12 OTKP. Oke. Hari ini kita akan mempelajari KD 3.3 mengenai penghapusan sarana dan prasarana. Bisa di next, Ibu Safa. Oke, tujuan kita mempelajari penghapusan sarana dan prasarana ini itu ada 3 nih. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan mengenai apa itu penghapusan sarana dan prasarana. Yang kedua, diharapkan juga peserta didik mampu mengidentifikasi syarat-syarat penghapusan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengemukakan tata cara penghapusan sarana dan prasarana. Oke, next. Oke, sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi mengenai penghapusan sarana dan prasarana, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu penghapusan? Nah, oke, di sini ada nih, penghapusan barang inventaris itu adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang dari daftar inventaris. Karena barang itu sudah dianggap tidak memiliki nilai guna lagi atau sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya bisa karena rusak, bisa karena mati, atau biaya perbaikannya terlalu mahal. Oke, next. Nah, untuk menguatkan pemahaman kita, di sini ada pendapat para ahli. Ada 2 pendapat para ahli yang Ibu tampilkan. Yang pertama ada menurut Wahyuningsi. Menurut Wahyuningsi, penghapusan adalah sebuah kegiatan meniadakan atau menghapus barang-barang milik lembaga dari daftar inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, berdasarkan Barwani dan Arifin. Menurut mereka, penghapusan adalah kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari tanggung jawab yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi penghapusan itu tidak serta-merta dihapuskan. Harus ada alasan-alasan yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari pendapat-pendapat ini? Oke, kalau tidak, Ibu akan bantu menyimpulkan ya. Jadi penghapusan itu dapat dikatakan meniadakan atau menghapus barang-barang dari daftar inventaris. Dan membebaskan dari tanggung jawab
inventarisasi. Oke, bisa di next Ibu Safa. Nah, tujuannya apa sih sarana dan prasarana itu dihapuskan? Nah, di sini ada 4 tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama, mencegah dan membatasi kerugian ataupun pemborosan biaya pemeliharaan. Nah, jadi contohnya begini. Misalnya barang itu kan harus selalu dijaga pemeliharaannya. Bisa setiap bulan, per triwulan, atau per tahun. Nah, jika barang itu sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tetapi pemeliharaannya terus berjalan, artinya itu kan merugikan perusahaan atau instansi. Lebih baik di penghapusan. Yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Nah, jadi setiap barang itu kan ada tanggung jawabnya masing-masing. Nah, daripada orang tersebut bertanggung jawab atas barang yang sudah rusak atau barang yang kerjanya tidak sesuai dengan harapan, maka untuk meringankan kerjanya dilakukanlah penghapusan barang tersebut. Yang ketiga, membebaskan ruang dari penumpukan barang. Nah, sebagai contoh gini, misalnya sekolah memiliki meja dan kursi yang sudah usang atau sudah tidak layak digunakan. Nah, daripada ditumpuk-tumpuk di gudang atau di sudut-sudut ruangan, lebih baik dilakukan penghapusan barang tersebut. Nah, yang terakhir, membebaskan barang dan tanggung jawab pekerja. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, daripada membebankan pekerja dengan bertanggung jawab atas barang yang sudah tidak memiliki nilai guna lagi, maka lebih baik dihapuskan. Oke, sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ibu lanjut ya, bisa di next, Ibu Safa. Nah, sekarang syarat-syarat penghapusan. Kenapa sih barang itu harus dihapuskan? Syarat-syarat apa atau indikator apa sih yang menentukan bahwa barang itu harus dihapuskan? Nah, di sini ada beberapa, ada 5 syarat penghapusan. Yang pertama, dalam keadaan rusak berat. Jika barang itu dalam keadaan rusak berat, maka lebih baik kita hapuskan dari daftar inventaris. Nah, yang kedua, perbaikannya akan menelan biaya yang besar. Nah, misalnya gini, daripada perusahaan membetulkan barang atau mesin kantor yang sudah rusak berat atau biayanya lebih mahal dibandingkan membeli kembali, maka lebih baik dihapuskan. Yang ketiga, kegunaannya itu tidak seimbang dengan besarnya pemeliharaan. Jadi biaya pemeliharaannya itu lebih besar dibandingkan output yang perusahaan terima. Dilakukan penghapusan dan pengadaan kembali gitu. Dan yang terakhir, kelebihan persediaan yang jika disimpan terlalu lama akan bertambah rusak dan akhirnya tidak dapat dipergunakan lagi. Contohnya seperti ini. Misalnya sekolah memiliki kelebihan meja dan kursi. Nah, daripada kelebihannya itu disimpan di gudang, tidak digunakan, yang akhirnya jadi lapuk, nah lebih baik sekolah itu melakukan penghapusan. Oke, dengan cara nanti Ibu akan jelaskan cara-cara penghapusannya. Kita next, Ibu Safa. Nah, jenis-jenis penghapusan. Di sini ada 2. Penghapusan itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Bisa dengan lelang dan bisa dengan pemusnahan. Dengan lelang ini, jadi kalau misalnya barang itu masih memiliki harga atau nilai jual, maka bisa dilakukan dengan cara lelang. Tapi jika barang itu sudah tidak memiliki nilai jual, sudah tidak memiliki nilai guna lagi, maka lebih baik dilakukan pemusnahan. Nah,
Oke, next Ibu Safa. Nah, di sini ada tata cara pelaksanaan penghapusan. Nah, cara penghapusan antara perusahaan instansi pemerintah ataupun dengan kantor swasta itu berbeda ya. Nah, yang hari ini Ibu akan jelaskan adalah tata cara penghapusan pada instansi pemerintah. Di sini kita akan mempelajari 4. Penghapusan karena barang rusak, tua, dan berlebih, karena barang hilang, dicuri atau terbakar, karena susut, dan karena bencana alam. Next. Nah, di sini penghapusan barang karena rusak, tua, atau berlebih. Yang pertama-tama harus dilakukan itu setiap pengurus mengusulkan barang-barang apa saja yang mereka ingin hapuskan atau yang harus dihapuskan. Setelah itu, pimpinan membuat panitia penghapusan. Nah, panitia tersebut memeriksa keadaan barang, kemudian panitia melaporkan kepada pimpinan untuk direkomendasikan cara penyelesaiannya. Nah, setelah itu panitia membuat SK tentang bagaimana cara penghapusannya, apakah melalui lelang atau dengan pemusnahan. Oke, bisa di next, Ibu Safa. Nah, sekarang penghapusan barang karena hilang, dicuri, atau terbakar. Nah, ini agak beda nih. Jadi, yang pertama-tama dilakukan itu pimpinan memeriksa terlebih dahulu. Setelah itu membuat berita acara untuk dilaporkan kepada kepolisian negara. Nah, karena ini hilang, dicuri, atau terbakar, jadi kepolisian itu harus memeriksa terlebih dahulu. Apa sih kejanggalannya? Apa sih yang mengindikasi adanya tindakan-tindakan kriminal gitu. Nah, setelah diperiksa, lalu dibuatkan berita acara peristiwa. Setelah itu, setelah berita acara, pimpinan ini mengusulkan penghapusannya kepada menteri. Setelah itu, menteri mengeluarkan SK, surat keterangan untuk penghapusan barang tersebut. Nah, barang dihapuskan apabila SK-nya telah dikeluarkan. Jadi, tidak boleh dihapuskan terlebih dahulu apabila SK-nya belum keluar. Tuh. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Next, Ibu Safa. Nah, di sini ada penghapusan barang karena susut. Nah, kita lihat dulu indikatornya. Apakah susutnya itu dalam jumlah yang normal atau tidak normal? Nah, kalau jumlah susutnya itu tidak normal atau di luar taksiran, maka proses penghapusan barangnya itu sama seperti barang hilang, dicuri, atau terbakar. Jadi harus diperiksa dulu nih melalui kepolisian. Disusutnya itu karena kenapa? Kok bisa sih susutnya itu tidak normal gitu? Ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, apabila susutnya itu dalam keadaan normal, maka penanggung jawab pengurus gudang atau pengurus barang itu membuat berita acara penghapusan ya, dan yang harus disetujui oleh atasan. Jadi penghapusannya itu melalui atasan kalau penyusutannya itu normal. Oke, bisa di next. Nah, di sini penghapusan barang karena bencana alam. Nah, tata caranya sama dengan penghapusan barang rusak atau tua, tetapi yang membedakan di sini adalah kalau barang karena bencana alam itu dia harus ada SK dari Pemda setempat yang menyatakan bahwa daerah tersebut memang telah terjadi bencana alam gitu. Jadi harus ada SK dari Pemda supaya jelas gitu. Benar di daerah tersebut benar-benar terjadi bencana alam seperti itu. Sedih next. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ibu, saya ingin bertanya. Oke, boleh. Siapa tadi? Amanda ya? Oke, Amanda Safina, boleh silahkan utarain pertanyaannya. Jika dalam penghapusan sarana dan prasarana di kantor swasta, apakah pemerintah boleh ikut andil dalam penghapusan sarana dan prasarana tersebut atau tidak?
Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Amanda atas pertanyaannya. Nah, Ibu jelaskan ya. Jadi kalau kantor swasta itu dia independen. Independen dan pemerintah itu tidak boleh ikut campur dalam penghapusan barang-barang inventarisnya. Nah, karena barang inventaris milik perusahaan swasta itu pure milik swasta. Nah, pemerintah tidak boleh ikut andil dan tidak boleh ikut campur karena itu di luar wewenang pemerintah. Karena jatuhnya kalau kantor swasta itu milik pribadi atau milik yayasan, seperti itu Amanda. Bisa dipahami Amanda dan teman-teman yang lain? Bisa, Bu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau nanya, Bu. Oke, siapa? Dalam penghapusan sarana prasarana itu lebih baik dengan cara lelang atau dengan pemusnahan, Bu? Oke, terima kasih Devira atas pertanyaannya. Jawabannya, tidak ada yang lebih baik antara lelang atau pemusnahan. Jadi, dilihat dulu bagaimana keadaan barangnya. Apabila keadaan barangnya itu masih memiliki nilai jual atau bisa digunakan lagi, maka itu bisa dilakukan dengan cara lelang. Cara lelangnya melalui kantor lelang negara. Nah, apabila barang tersebut tidak memiliki nilai guna lagi dan barang tersebut sudah benar-benar tidak ada nilai jual dan tidak bisa dipergunakan lagi, maka bisa melalui penghapusan. Seperti itu, Devira. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ya. Oke, karena tidak ada yang bertanya lagi, Ibu memberikan tugas nih untuk minggu depan, untuk kalian. Nah, kalian Ibu tugaskan cari cara penghapusan kantor-kantor, terserah kalian bisa kantor swasta atau instansi pemerintah dimanapun, bisa di Bekasi, di Bogor. Nah, mereka tata caranya seperti apa? Nah, kalian cari ya, cari cara penghapusan kantor tersebut, terus kalian buat di Word. Oke? Baik, Bu. Oke, tugas ini Ibu kasih waktu 1 minggu ya, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Ya. Oke. Kalau sudah jelas, oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian dan keaktifan kalian dalam pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa dipahami dengan mudah oleh kalian. Oke, sebelum Ibu tutup, kita doa dulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, berikan lagi applause buat Ibu Dinda. Terima kasih Bu Dinda. Terima kasih anak-anakku sudah konsentrasi. Kita masih ada satu lagi ya, Ibu Anis. Anak-anak, nggak usah takut. Ibu sudah izin sama Ibu Romauli. Habis ini kamu istirahat sebentar. Nanti baru masuk ke pelajaran Bu Sri ya. Terakhir. Jadi nanti Ibu Roma, Ibu Ambar sudah include ke sini. Kalian istirahat, nanti baru ada lagi di jam terakhir ya. Ya. Oke, Bu Muna. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, Bu Muna, Ibu Anis. Bu Ambar udah masuk? Anis? Bu Ambar udah ada? Sudah ada.